Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Safira dengan NIM 2285190033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program tahunan BK pada SMK Negeri 1 Ponorogo. Untuk memenuhi tugas UAS pengembangan program dan manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada rasional. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 1 Ponorogo memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain sebagainya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi di dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem lainnya. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana menciptakan pula hambatan kebutuhan. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukumnya ada 13. Dari Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 Ayat 1 sampai dengan Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau POPBK SMK pada tahun 2016, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK. Visi dari SMK Negeri 1 Ponorogo yaitu terwujudnya sekolah unggul yang peduli dan berbudaya lingkungan. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut, menciptakan suasana akademik yang kondusif, menyiapkan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan penguasaan, kompetensi yang dipersyaratkan dunia usaha atau dunia industri, mempersiapkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kerjasama dengan DU atau DI, dan asosiasi profesi serta memberikan pelayanan prima, mengantarkan siswa memasuki dunia kerja, membekali siswa dengan pengetahuan tentang integritas dan budaya bersih sehat di lingkungan sekolah dan masyarakat melalui pembelajaran di kelas dan pengembangan diri. Visi BK SMK Negeri 1 Ponorogo yaitu pengentasan siswa dalam sekolah unggul yang peduli dan berbudaya lingkungan. Misinya yang pertama menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Deskripsi kebutuhan dan rumusan tujuan di SMK Negeri 1 Ponorogo terdapat pada bidang pribadi, sosial, dan karir. Pada bidang pribadi, asesmen kebutuhannya yaitu belum memahami hikmah bersyukur kepada Tuhan. Rumusan kebutuhannya memahami hikmah bersyukur kepada Tuhan. Lalu untuk sosial, asesmen kebutuhannya tidak memberikan dukungan moral kepada teman yang terkena musibah. Lalu rumusan kebutuhannya memberikan dukungan moral kepada teman yang terkena musibah. Dan dalam bidang karir, belum merencanakan karir di masa datang sejak sekarang. Untuk rumusan kebutuhannya mulai untuk merencanakan karir di masa datang sejak sekarang. Selanjutnya yaitu alternatif contoh rumusan tujuan layanan peserta didik pada bidang pribadi. Rumusan kebutuhannya memahami hikmah bersyukur kepada Tuhan dan tujuan layanannya peserta didik memiliki pemahaman hikmah bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya pada bidang sosial, rumusan kebutuhannya memberikan dukungan moral kepada teman yang terkena musibah. Tujuan layanannya, peserta didik dapat memberikan dukungan moral kepada teman yang terkena musibah. Untuk karir, mulai merencanakan karir di masa datang sejak sekarang. Tujuan layanannya, peserta didik mampu untuk merencanakan karir di masa datang sejak sekarang. Rumusan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Rumusan tujuan akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling.
Action Plan. Bidang layanannya yaitu pribadi, tujuan layanannya peserta didik atau konseli mengenal tentang berbagai macam pendidikan tinggi, komponen layanannya yaitu layanan dasar, strategi layanannya melalui bimbingan kelompok, kelas yang dituju yaitu kelas 11, materinya ragam pendidikan tinggi. Metode yang dipakai disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, medianya dapat berupa PowerPoint, evaluasinya pada proses dan hasil, dan ekuivalensinya berlangsung selama 2 jam. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, bidang layanannya karir, fungsi layanannya pemahaman, tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui serta memahami pendidikan tinggi dan mampu merencanakan karirnya. Topiknya macam pendidikan tinggi, sasaran layanannya pada kelas 11, metode dan teknik yang dipakai yaitu diskusi STAD, waktunya 1 kali 40 menit, media atau alat yang digunakan yaitu laptop atau handphone dan alat tulis, tanggal pelaksanaannya pada hari Rabu 24 November 2021, sumber bacaannya yaitu POPBK. Yang terakhir yaitu rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Aspeknya yaitu konteks, indikatornya dapat berupa visi sekolah dan misi sekolah, kriterianya disesuaikan dengan need assessment yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu aspeknya input atau masukan, indikatornya dapat berupa program bimbingan dan konseling, kriterianya program disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu proses, indikatornya contohnya pelaksanaan program BK, kriterianya disesuaikan dengan action plan yang telah dirancang. Kemudian yang keempat, produk. Indikatornya tugas perkembangan siswa, kriterianya hasil dari program bimbingan dan konseling, dengan terpenuhinya tugas perkembangan siswa di SMK. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.